Malam teman-teman FHI di seluruh Indonesia. Wah, ramai banget hari ini ya. Oke, berarti Malam, Dok. terasa banget nih sampai di rumah saya. Semoga juga teman-teman juga pada seger-seger, sehat-sehat semuanya ya. Kita dimanapun berada, tetap sehat-sehat, jadi kita bisa tetap normal beraktivitas. Oke, topik yang saya bawakan hari ini adalah tentang COVID. Nah, siapa yang nggak tahu COVID? Semua pasti tahu COVID. Cuman ada yang takut banget, ada yang cuek. Nah, makanya kan ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Nah, kita kenalan dulu yuk sama COVID supaya kita lebih bisa mengatasinya atau menghadapinya dengan lebih bijaksana. Oke, mungkin untuk operatornya boleh dipasang slide-nya. Sudah muncul ya, Dok ya? Ya, sudah muncul Diana. Oke, silakan Dokter Winda. Ya, slide. Oke, COVID itu apa? COVID-19 ya atau coronavirus disease itu dia merupakan termasuk golongan penyakit menular ya teman-teman ya, penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona. Dan di sini memang dia untuk penyebarannya atau transmisinya itu terutama melalui droplet atau percikan air liur. Nah, ini biasanya terutama dihasilkan kalau seandainya kita tuh batuk atau bersin atau kita bisa juga pada saat kita menghembuskan nafas. Slide. Nah, sekarang ini kita tahu semua ya, untuk COVID sendiri itu sudah mulai bermutasi. Jadi kalau dulu tuh yang ada cuman varian alfa saja, sekarang tuh sudah ada varian gamma, beta, dan yang lagi heboh sekarang itu adalah varian delta. Nah, tentu kenapa seperti ini? Nah, tentunya karena memang dari virus itu sendiri pun berusaha untuk bertahan hidup gitu ya, bertahan hidup sehingga mereka melakukan mutasi-mutasi untuk bertahan dari usaha-usaha kita dalam mencegah penyebaran virus ini. Jadi memang di sini siapa cepat lah ya. Semakin cepat kita bisa, semakin cepat dan semakin kuat usaha kita untuk menghalanginya, perkembangannya, maka dia akan lebih lambat untuk bermutasi. Slide. Nah, gejala-gejalanya sendiri pun jadinya bisa lebih luas. Kalau dulu itu cuman biasanya demam, batuk kering, terus juga mungkin ada yang hilang pengecapan, anosmia, ya. Nah, sekarang udah mulai berkembang nih, ada mudah lelah, pusing, nyeri otot, mual, ada yang sampai malah diare, ya. Bahkan yang lebih berat itu bisa sampai sesak nafas. Slide. Dan yang paling berat sebenarnya adalah komplikasi. Ya, yang kita takutkan kalau seandainya memang virus ini berkembang sampai menjadi komplikasi. Nah, komplikasinya bisa mulai dari yang hanya di sekitar organ paru-paru saja, seperti mungkin bisa jadi pneumonia atau acute respiratory distress syndrome, atau bisa juga dia malah ada infeksi sekunder yang pada organ lain. Bisa jadi gagal ginjal atau bahkan serangan jantung akut, dan bisa yang paling parah itu bisa menyebabkan kematian. Slide. Nah, yang penting kita lakukan memang adalah usaha pertama kita adalah melakukan pencegahan. Ya, pencegahannya kalau sekarang itu sudah dianjurkan bahkan double masker. Ya, jadi tidak satu lagi maskernya, tapi pakai dua. Satunya itu masker medis, didouble dengan masker kain. Lalu selain itu juga kita juga harus bisa melengkapi gizi kita. Jadi itu adalah salah satu cara kita untuk memperkuat pertahanan dari dalam tubuh sendiri. Lalu juga kita harus lebih jaga lagi kebersihan ya, biasakan cuci tangan, dan cuci tangannya pun itu tidak cuci tangan kayak pakai air kobokan biasa, tidak ya. Tapi kita cuci tangan dengan sabun dan juga air yang mengalir supaya kotorannya itu tidak mengendap. Jadi bukan di air yang ditampung gitu ya teman-teman ya. Slide. Lalu juga kita mentang-mentang nih, ini yang juga suka nih ya, karena WFH, akhirnya jadi nggak olahraga. Di rumah aja malah jadi malas olahraga. Jangan ya. Tapi kita tetap harus usahakan olahraga yang teratur, karena itu bisa semakin membantu juga meningkatkan imunitas kita. Nah, kalau terus teman-teman nih yang suka bersin atau batuk, itu biasakan juga menutup mulutnya. Supaya apa?
supaya dropletnya itu tidak menyebar. Nah, menutup mulut bisa pakai tangan, atau pakai tisu, atau pakai handuk, atau pakai sisi lengan dalam. Yang penting dropletnya itu nggak keluar. Tapi jangan lupa setelah bersin atau batuk, nanti cuci tangan lagi ya. Lalu juga kalau terpaksa harus keluar rumah, itu jangan lupa untuk jaga jarak minimal 1 meter supaya kita tidak, umpamanya pun orang-orang yang di samping kita itu mungkin latah gitu ya, batuk atau bersin, itu dropletnya nggak langsung kena ke kita. Lalu juga yang paling penting terutama itu intinya adalah meningkatkan daya tahan tubuh, karena memang selain kita juga ya tadi ya melakukan pencegahan-pencegahan, yang paling penting adalah daya tahan tubuh kita sendiri. Karena memang kita dengan mencegah pun kadang-kadang kita sulit ya, dengan prokes-prokes kita kadang-kadang sulit juga untuk menghindari terinfeksi dengan virusnya. Nah, yang paling bisa kita lakukan adalah dengan meningkatkan daya tahan tubuh, sehingga kalaupun kita terpapar dengan virus COVID-nya, tapi efeknya bisa lebih minimal. Slide. Nah, cara-cara meningkatkan daya tahan tubuh itu mulai dari pertama adalah istirahat yang cukup. Ya, ini juga kadang-kadang juga banyak nih yang seperti ini ya. Karena WFH, apalagi zaman sekarang ya, biasanya suka ibu-ibu sih ya. Karena WFH di rumah aja kerjanya drakoran, ya kan? Nonton drakor. Kalau udah nonton drakor itu bisa kebablasan sampai begadang. Akhirnya istirahatnya kurang. Kalau istirahatnya kurang, itu malah akan melemahkan sistem imun kita. Ya, jadi kita harus istirahat yang cukup. Terus juga dibantu juga tadi dengan olahraga yang teratur, dan juga pertahankan berat badan yang ideal. Nah, ini juga sama ya. Kalau di rumah aja aktivitas kurang, jadi kerjanya makan tidur, duduk ya. Kurang pergerakan, akhirnya berat badan udah pada naik deh ya. Nah, ini juga termasuk salah satu juga yang bisa melemahkan justru daya tahan tubuh kita. Dan jangan lupa, jangan males untuk minum air putih ya teman-teman ya. Jangan malas minum air putih. Ini juga sama juga. Biasanya kalau di rumah tuh malah jadi lebih malas untuk minum. Nah, itu kita harus tetap memenuhi kebutuhan cairan kita sekitar 2 sampai 2,5 liter per hari, atau lebih tepatnya itu 30 mili dikali berat badan. Itu yang paling pas. Tapi kalau pemain malas hitungnya ya sekitar 2 sampai 2,5 liter deh kira-kira per hari ya. Itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan cairan kita sehari-hari. Lalu juga usahakan kalau bisa menghindari merokok, mengkonsumsi alkohol, kurangi stres yang berlebihan ya. Ini juga kita mungkin banyak ya teman-teman ya di sosial media itu pada panik semuanya, apalagi karena COVID semua ketakutan ya. Akhirnya kita yang baca pun jadi ikutan takut. Nah, tenang ya teman-teman ya, jangan juga jadi stres yang berlebihan banget, karena stres yang berlebihan itu malah ya akan bisa juga melemahkan sistem imun kita. Lalu bantu juga ya konsumsi makanan yang lebih bergizi, terutama yang bergizi seimbang. Bisa juga ditambah dengan kebutuhan vitamin seperti vitamin A, C, E, zinc, dan juga antioksidan, supaya untuk melengkapi lagi untuk peningkatan daya tahan tubuh kita. Slide. Nah, memperkenalkan flavanol yang diekstrak dari biji kakao yang masih mempertahankan 80% kadar flavanolnya. Slide. Nah, flavanol ini dia itu merupakan salah satu dari 6 kategori flavonoid yang merupakan subkelas dari polifenol. Nah, kandungan flavanol yang tinggi, terutama pada kokoa, itu ternyata terbukti secara klinis bermanfaat sekali untuk fungsi kardiovaskular kita, ya, sirkulasi darah kita. Jadi kalau kita konsumsi kokoa flavanol dalam jangka waktu pendek, itu kita akan mendapatkan manfaat dilatasi pembuluh darah, atau pembuluh darah kita tuh jadi lebih melebar, lebih elastis. Nah, tapi kalau kita rutin mengkonsumsinya, itu kita akan mendapatkan manfaat antioksidannya. Gitu. Cuman karena dia juga sesuatu yang baik untuk tubuh kita, tapi juga dia sifatnya sensitif. Sehingga untuk mendapatkan kandungan flavanol yang tinggi, itu juga nggak gitu gampang ya. Harus menggunakan metode ekstraksi yang tepat. Slide. Nah, lalu ternyata teman-teman, ini juga sudah ada penelitiannya loh.
dalam hal aktivitas flavanol dalam menghambat aktivitas dari virus SARS-CoV-2. Nah, ternyata kandungan pada flavanol yaitu katekin, epikatekin, galokatekin, dan epigalokatekin itu ternyata dapat menghambat aktivitas empro dari virus SARS-CoV-2. Sehingga ini yang akan membuat, jadi dia bukan mencegah kita untuk terinfeksi ya teman-teman ya. Jadi kalau kita rajin konsumsi koko flavanol, flavanolnya ini itu tidak mencegah kita untuk terinfeksi virus COVID-19. Tapi kalau kita terinfeksi virus COVID-19, aktivitas dari virus tersebut itu bisa dihambat oleh flavanol sehingga si virus tersebut jadi lebih sulit untuk bereplikasi dan bertambah banyak dan juga meminimalisir kemampuannya untuk merusak sel-sel tubuh kita. Slide. Slide. Nah, ini juga sudah ada patennya ya untuk metode ekstraksi flavanol yang sudah kita lakukan. Kelewatan. Nah, di sini untuk produsen kita yaitu Barry Callebaut dari Swiss, itu mereka sudah punya metode yang sudah mereka patenkan, di mana metode yang mereka gunakan ini dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol yang ada secara alami. Di mana kalau seandainya nih kita bandingkan dengan proses pembuatan coklat yang konvensional, itu tuh dia hancurnya tuh bisa lebih banyak kadar flavanolnya, bisa menurun sampai 60% sehingga sisanya tuh hanya tinggal 40%-an aja. Jadi hanya setengahnya dari metode yang digunakan oleh produsen kita yaitu Barry Callebaut. Slide. Selain itu juga kita punya studi klinis juga ya yang berhubungan dengan fungsi cocoa flavanol pada fungsi endotelial dan juga nitric oxide. Nah, ternyata kalau seandainya kita mengkonsumsi cocoa flavanol dalam 4 minggu, itu akan semakin meningkatkan fungsi endotelium kita dalam memproduksi nitric oxide. Di mana nanti nitric oxide inilah yang akan membuat pembuluh darah kita itu jadi lebih elastis dan juga bisa membesar. Nah, kalau pembuluh darah kita lebih elastis, lebih lebar, aliran darah kita bisa lebih lancar. Slide. Nah, lalu juga kita juga ada studi klinis juga yang menunjukkan bahwa kalau kita mengkonsumsi cocoa flavanol 2 kali sehari selama 30 hari, ini akan terjadi peningkatan aktivitas pada stem cell kita. Nah, mungkin teman-teman familiar ya dengan stem cell ya. Stem cell itu adalah sel induk atau sel punca yang dimana nanti dia akan berperan dalam membentuk sel-sel baru. Nah, dengan kita konsumsi cocoa flavanol 2 kali sehari selama 30 hari, ini aktivitas stem cell kita bisa lebih meningkat, sehingga itulah nanti yang akan berperan dalam meregenerasi sel-sel tubuh kita yang rusak. Nah, jadi kalau teman-teman mungkin udah ngerasa, saya bisa sembuh karena flavanol. Jadi sebenarnya bukan flavanol yang menyembuhkan ya teman-teman ya, tapi flavanol itu dia meningkatkan aktivitas stem cell kita, lalu stem cell tubuh kita lah yang akan memperbaiki sel-sel rusak tersebut sehingga terjadi perbaikan. Itulah yang kita deskripsikan dengan kata sembuh. Jadi bukan flavanol sebenarnya yang bekerja, tapi stem cell tubuh kita sendiri. Cuman aktivitasnya dipicu oleh cocoa flavanol. Slide. Nah, lalu juga kita juga sudah ada tadi ya, saya sebutkan juga kalau cocoa flavanol itu memang secara klinis terbukti memiliki efek antivirus, terutama virus di saluran pernafasan kita, yaitu seperti novel coronavirus, SARS-CoV-2, dan juga H5N1. Slide. Nah, kita juga sudah dapat scientific opinion juga dari EFSA atau European Food Safety Authority. Ini tuh seperti BPOM-nya Eropa gitu ya. Nah, itu dia sudah bisa mengklaim kalau cocoa flavanol itu dapat membantu memelihara elastisitas pembuluh darah kita yang nantinya akan berkontribusi dalam mendapatkan aliran darah yang normal. Slide. Jadi, buat teman-teman, itu pada dasarnya untuk konsumsinya, cukup 5 gram sehari itu bisa memenuhi kebutuhan tubuh akan flavanol. Namun, nanti akan kembali lagi ya teman-teman ya, sesuai dengan kondisi tubuh dan masalah kesehatan yang dialami. Nanti boleh teman-teman trial sendiri ya, dosis yang paling pas, yang paling cocok buat teman-teman berapa banyak. Terima kasih.